Halo semua, selamat datang di podcast bersama kami di Diskusi Umum. Di sini kami akan membahas tentang hukum administrasi negara bersama saya Rama dan rekan-rekan saya yang bernama Ya, saya Rapip. Halo, saya senang bisa berbagi wawasan tentang topik yang sangat penting ini. Hai, saya Zulfikri. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi semua pendengar. Halo, saya Ais. Yuk kita bahas hukum administrasi negara lebih dalam. Mari kita mulai dari yang dasar dulu, yaitu kewenangan dan penyelenggara pemerintah pusat. Apa sih yang dimaksud dengan kewenangan dalam konteks pemerintah pusat? Ya, saya ingin menjelaskan tentang kewenangan pemerintah pusat adalah hak atau otoritas yang dimiliki oleh pemerintah nasional untuk menetapkan kebijakan dan mengambil tindakan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya adalah kewenangan dalam bidang pertanahan, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Nah, baik, tadi rekan Rapip menjelaskan tentang apa itu pengertian kewenangan pemerintah pusat dan ada contohnya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Ram. Nah, serta undang-undang terkait seperti UU nomor 23 tahun 2014 yang yaitu tentang pemerintahan daerah. Nah, di UU ini di dalamnya diatur pembagian antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Pip. Nah, jadi pemerintah pusat itu memastikan menangani urusan yang bersifat nasional dan strategis gitu. Nah, selain itu, sebagai kepala pemerintahan pusat, Presiden bertindak sebagai pemimpin tertinggi. Dibantu oleh kementerian-kementerian yang bertugas melaksanakan kebijakan sesuai bidang masing-masing lembaga. Non-kementerian juga memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan pusat. Oh gitu ya, kewenangan penyelenggaraan pemerintah pusat tadi. Kita lanjut ke segmen yang kedua. Apa tuh, Ram? Selanjutnya kita bakal bahas bagaimana dengan perizinan. Kalau Perizinan ya. Oh. Mengapa perizinan menjadi bagian penting dari kewenangan pemerintah? Kenapa tuh, Ram? Ya. Coba Rapip Jadi menjawab. untuk perizinan itu salah satu bentuk kewenangan pemerintah dalam mengatur berbagai kegiatan di masyarakat agar sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Pemerintah mengeluarkan izin untuk menjamin bahwa suatu kegiatan memenuhi persyaratan tertentu seperti izin usaha, izin bangunan, atau izin lingkungan. Oh iya. Jadi tadi tuh contoh kegiatannya itu ada izin usaha ya, Pip ya? Ya. Izin usaha, izin bangunan Dan dan izin izin lingkungan. Oh ya 3 ya contohnya ya. Gitu. Nah, jadi pemerintah dengan memberikan izin itu berperan untuk menjaga kepentingan umum, keamanan dan lingkungan. Nah, tapi guys, proses perizinan ini harus dilakukan secara transparan dan adil agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan gitu. Jadi harus transparan. Pentingnya perizinan dalam hukum administrasi negara juga terkait dengan asas pemerintahan yang baik seperti asas keterbukaan dan asas kepastian hukum yang memastikan bahwa perizinan dijalankan secara profesional dan adil. Lanjut ke segmen ketiga, Rama. Kalau begitu kita bakal bahas yang ketiga. Kita bakal bahas tindakan dan kewenangan pemerintah secara lebih luas. Wow, apa Oke. itu? Apa saja asas-asas pemerintah yang baik dan harus dipatuhi? Ya, itu untuk asas-asas pemerintah yang baik meliputi asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas dan profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Misalnya, asas legalitas berarti setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Tidak boleh sewenang-wenang. Oke. Jadi Pip, kalau misalnya nih ada pejabat atau aparat yang tindakannya itu sewenang-wenang, berarti itu udah melanggar asas legalitas ya? Ya, itu melanggar. Melanggar ya. Nah, kemudian nih saya akan menjelaskan asas kepastian hukum yang tadi sudah disebutkan oleh rekan Rapip. Nah, asas kepastian hukum itu menjamin bahwa keputusan pemerintah tidak boleh berubah-ubah. Nah, sehingga masyarakat bisa merasa aman dan percaya pada pemerintah. Jadi kan kalau misalnya Ais nih
pemerintah asalnya membuat keputusan A, tiba-tiba waktu AIS mau jalanin, tiba-tiba berubah lagi jadi B. Gimana sih rasanya Is kalau kayak gitu? Ya pasti nggak percaya ya? Iya. Nggak percaya. Nah, makanya asas kepastian hukum ini sangat penting karena dapat menimbulkan rasa aman dan percaya pada pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini itu mendorong pemerintah untuk transparan dalam pengambilan keputusan, Pip. Jadi misalnya pemerintah mengeluarkan keputusan atau kebijakan A, tapi menjadi polemik di masyarakat, Pip, kalau keputusan ini dalam perumusannya nggak transparan. Jadi masyarakat nggak tahu proses transparan atau perancangan keputusan itu. Makanya asas keterbukaan ini salah satu yang penting juga nih dalam asas-asas pemerintahan yang baik. Makanya dengan mematuhi asas-asas ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan menjalankan kewenangannya dengan cara yang adil dan cepat dan dipertanggungjawabkan. Nah, lalu gimana sih pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah? Ya, untuk pembagian kewenangan diatur itu berdasarkan asas desentralisasi, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan-urusan yang bersifat lokal. Namun ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pusat seperti pertahanan, moneter, dan hubungan luar negeri. Oh, gitu. Ya, jadi itu ada 3. Nah, berarti kalau asas desentralisasi berarti kayak pemerintahan daerah kayak provinsi, kabupaten atau kota gitu ya. Nah, masuk. Iya. Jadi tapi tetap ada beberapa bidang yang dimana itu emang kewenangan pemerintah pusat gitu ya, Pip ya? Iya, benar. Nah, jadi daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan, kesehatan, dan layanan publiknya. Tetapi harus tetap mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Ram. Nah, hal ini memastikan bahwa semua layanan tetap berkualitas dan merata. Jadi di sini tuh misalnya pemerintah daerah provinsi A mengeluarkan kebijakan pendidikan tipe A misalnya, tapi itu tuh tetap dia melihat ke kebijakan pemerintahan pusat. Jadi walaupun diberikan kebebasan dalam mengatur daerahnya, tapi tetap harus sesuai dengan standar pemerintah pusat, Ram, Pip. Jadi gitu nggak semena-mena pemerintah daerah pun. Nah, selain itu, pemerintah pusat masih memiliki peran pembinaan dan pengawasan agar kebijakan daerah sejalan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya adalah segmen kelima, yaitu aparatur sipil negara. ASN nih, kita kan sering dengernya ASN nih, ya kan? Sekarang kita bakal bicara tentang ASN. Iya, apa ya kan? Ya kan? Betul. Apa sih peran penting ASN dalam hukum administrasi negara ini? Ya, untuk aparatur sipil negara itu atau ASN, itu pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas administratif dan memberikan pelayanan publik. ASN diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menegaskan peran mereka sebagai pelayanan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan publik. Nah, tapi ngomong-ngomong kita juga kan sebagai taruna ya, calon ASN ya, ke depannya ya. Calon pelayan masyarakat, public services. Berapa tahun lagi itu kira-kira? Berapa tahun lagi 2 ya? tahun lagi. 2 tahun lagi. Amin ya kan, lancar luncur ke depannya guys. Amin. Nah, balik ke topik. Nah, ASN ini bertanggung jawab untuk bekerja sesuai prinsip profesionalisme tentunya dan juga integritas. Mereka tuh berperan besar dalam menjalankan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi ASN tuh ada dibagi 2 tuh. Ada ASN pusat dan ASN daerah. Nah, kalau kita kita nih migrasi nih, ASN mana Pusat lah. Pusat ya. Nah, amin. Amin. Selain itu, ASN harus netral dan bebas dari pengaruh politik karena mereka bertugas untuk melayani kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Nah, jadi berarti kita nih kalau misalnya ke depan nih jadi ASN, berarti nggak boleh ikut kampanye nih, nggak boleh ikut partai politik berarti ya? Boleh. Gak boleh dong, harus netral. Iya. Tapi kita tetap mencoblos kan? Coblos ya tetap lah. Tapi Presiden. nah, Ya. tapi kita nggak ikut Iya. secara aktif Iya, ikut nggak boleh. partai tertentu ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Harus netral. Kita ASN.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke segmen yang keenam tentang keputusan tata usaha negara dan diskresi. Kita bahas apa sih perbedaannya? Apa ya perbedaannya ya? Ya, untuk keputusan tata usaha negara itu adalah keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah terkait hak atau kewajiban seseorang. Keputusan itu harus berdasarkan hukum dan asas pemerintahan yang baik. Oh, jadi keputusan tata usaha negara itu keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah ya, Pip ya? Nah, terus tadi tuh teman saya Rama mention tentang diskresi. Nah, diskresi ini adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik untuk membuat keputusan dalam situasi di mana aturan ini hukumnya tidak jelas atau belum ada aturannya. Nah, diskresi ini memungkinkan pejabat untuk mengambil tindakan yang dianggap paling baik dalam kondisinya tertentu. Nah, contohnya nih dalam menangani suatu perkara. Nah, tapi untuk menyelesaikan perkara tersebut belum ada nih hukum atau aturan yang mengatur tentang bagaimana sih buat cara buat memecahkan masalah atau perkara tersebut. Nah, akhirnya disebutlah diskresi. Jadi kewenangan oleh pejabat untuk mengambil tindakan yang dianggap paling baik dalam kondisi tertentu. Ingat ya, di sini catatannya apabila belum ada undang-undang atau aturan yang mengatur tentang suatu perkara atau suatu kondisi gitu. Namun, penggunaan diskresi harus hati-hati dan tetap berpegang pada asas keadilan serta kepentingan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, iya ya. Kalau diskresi ini kan rawan ya Is ya. Ya, Kalau gitu. misalnya dia mengambil keputusan secara semena-mena terus dia disetir oleh beberapa pihak kan juga bahaya ya. Yang malah diskresi ini yang tadinya untuk memecahkan masalah malah merugikan masyarakat kan. Kalau misalnya kita nih disetir kan, gue buat keputusan ini Ram, Pip, ya kan, keputusan yang dimana kasusnya nggak ada nih hukumnya atau yang mengaturnya nih pas kan, tiba-tiba ada nih orang yang ngomong ke gue, Zul, lu buat keputusan atau kebijakan A, keputusan ini bisa menguntungkan gua, nanti keuntungannya kita bagi dua. Padahal keputusan atau kebijakan ini malah pada dasarnya merugikan masyarakat ya kan. Makanya rawan ini kalau diskresi ini. Kalau misalnya pejabat yang memberikan diskresi ini tidak mempunyai integritas, makanya Berarti kita harus menjadi pejabat itu berarti harus jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Nah itu Is, nanti kalau udah jadi pejim kan, amin. Ya kan, nanti jangan menyalahgunakan kewenangan. Ya kan, soalnya dari Taruna udah agak aneh loh nih, ya kan. Ya kan. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, kan berubah nantinya. Ya berubah ya kalau Buat kenang-kenangan juga. Ya, Kalau nggak ada cerita kan kosong aja. iya. Nah, lanjut lagi, back to the topic. apa tuh segmen selanjutnya? Segmen selanjutnya yang ketujuh yaitu peradilan tata usaha negara. Apa perannya peradilan tata usaha negara ini dalam hukum administrasi negara? Gimana tuh Pip? Ya, Menurut untuk lo, peran Pip? peradilan tata usaha negara atau PETUN itu untuk menangani sengketa yang muncul dari keputusan atau tindakan administrasi pemerintah. Oke. Jika ada warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah, mereka bisa menggugat ke peran peradilan tata usaha negara atau PETUN. Oke. Jadi misalnya ada keputusan nih pemerintah, gue yang jadi masyarakat, gue merasa dirugikan nih. Jadi kita bisa nih Bisa menggugat pemerintah bisa. Ya. Jadi berarti di sini PT UN bertindak sebagai lembaga yang menjaga keadilan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat dong ya. Jadi kayak apa sih penyalurnya gitu ya PT UN ya? Oke. Nah, jadi di sini nih PT UN berarti bisa memeriksa, meninjau atau membatalkan keputusan pemerintah yang dianggap merugikan warga ya. Oke. PT UN juga. Selain itu, fungsi PT UN sangat penting dalam melindungi hak masyarakat dan memastikan agar pemerintah menjalankan
kewenangannya secara bertanggung jawab. Oh, jelas ya, Ram ya. Iya. Sangat penting melindungi hak-hak masyarakat. Kalau misalnya kita nih nggak ada PT UN, jadi kalau masyarakat merasa dirugikan, nggak tahu dong mau lapor atau membuat ke siapa ya. Kalau nggak ada PT UN, makanya PT UN ini sangat penting dalam melindungi hak-hak masyarakat gitu. Jadi istilahnya PT UN ini jadi bentengnya gitu ya bagi masyarakat. Tameng. Iya. Gitu. Agak pusing juga ya kalau dipikir-pikir PT UN ini kalau nggak ada ya kan. Kalau nggak ada, Aduh, Gimana bubar. Kalau nggak ada PT UN ya pejabatnya makin sewenang-wenang aja lah membuat keputusan atau kebijakannya sesukanya kan ya. Nah ini nih tadi kan bahas PT UN nih. Selanjutnya segmen apa Ram? segmen sanksi dalam hukum administrasi negara. Nah, Nah, kita di bahas sanksinya HAN nih. ini sanksinya ini ada beberapa nih. Jadi yang pengen gue tanyain tuh apa aja nih sanksi yang diberikan dalam hukum administrasi negara? Ya, untuk Gimana, sanksi dalam hukum administrasi negara itu bisa berupa sanksi administratif seperti pencabutan izin, denda administratif atau pembekuan kegiatan usaha. Sanksi ini bertujuan untuk mengendalikan dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan. Oh, jadi buat jerah juga ya sanksinya ya? Jadi ini ibaratnya buat efek jerah. Oh, oke. Nah, ini kan apa tadi yang sanksi yang lu sebutin tadi itu ada sanksi apa aja, Pip? Pencabutan izin ya? Iya. Denda administratif atau pembekuan kegiatan usaha. Nah, itu kan untuk diberikannya kepada masyarakat. Nah, gua mau jelasin nih, ada juga sanksi atau teguran yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau ASN yang apabila melakukan pelanggaran. Nah, jika pelanggarannya berat, itu bisa dikenakan sanksi yang lebih serius seperti pemecatan apabila si pejabat ini terbukti melakukan teguran atau melakukan pelanggaran gitu. Selanjutnya, tujuan sanksi administratif adalah untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewajiban sesuai dengan aturan hukum. Nah, iya, benar nih sesuai yang dikatakan sama rekan Rapip. Jadi kalau melanggar langsung dipecat. Iya, jadi biar ada ini loh jadi sanksi ini tuh bertujuan untuk apa? Misalnya pejabat yang nakal nih, Ram nih, kayak lu kan agak nakal nih kan. Ya. Tipis tapi. Nakal gimana dulu ini? Jadi fungsinya sanksi ini buat misalnya pejabat-pejabat yang nakal-nakal ini mikir nih 2 kali kalau melakukan tindakan yang pelanggaran. Aduh, kalau gua buat ini ya kan kebijakan ini atau tindakan yang melanggar aturan, gua kena sanksi ini. Jadi dia tuh mikir-mikir gitu. Tapi di satu sisi kalau sanksi ini penerapannya pada implementasinya Pip itu tidak tegas juga tetap aja sih pejabat menurut gua bakal tetap melakukan pelanggaran kalau misalnya nggak tegas ya. Gitu. Jadi harus dicari gimana biar pejabat-pejabat ini jerah gitu loh. Iya. Jadi kayak kalau misalkan udah parah banget, udah berat banget ya kan, itu dipecat aja lah dah. Pecat kan tadi sempet tuh disebutin pecat ya, pemecatan ya. Pemecatan. Iya. Nah, itu sih kalau kata. Oke. Kayak pembahasan kita ini udah dalam banget ya. dalam banget. Buset, udah kayak ini ya ngurus negara ya, udah kayak presiden nih Udah omongannya. kayak apa? Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih nih. Buset. Iya. Konferensi meja bundar, Iya. tapi ini kotak nih. Kotak ini. masuk. Jadi kita nih udah berbicara dari tadi itu udah bagi informasi lah pada kawan-kawan yang di luar sana. Semoga podcast ini bantu kawan-kawan yang dengar di luar sana untuk secara mendalam lebih memahami hukum administrasi negara. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Emang ada? Emang ada. Enggak tahu. Harus dibuat tapi sih. Harus dibuat. Ya kan? Part 2. Nah, kayak kalau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh penting loh buat negara. Iya kan? Kita kan sebagai abdi negara nih. Ya, aduh, abdi negara iya Penerus Bang bangsa. Dul. Penerus bangsa.
Siap. Iya kan? Konferensi meja kotak. Ya daripada ya kan nongkrong di luar bahas yang ngalur ngidul ya Mending kan main bahas game, ginian kan? mending ya bahas gini lah ya. Nongkrong di warung tuh. Ya Itu lebih- nggak jadi kita nongkrong di warung. Nggak jadi ya? Nggak jadi kan ya nongkrong di warung ya. Gimana soalnya kita jadi abdi negara dong. Abdi pendidikan negara, ya terus. kan? Iya. Pembahasannya berat ya kan? Selama nongkrong di warung itu kayak gak ada waktu ya. Nggak ada waktu Iya. ya. Waktu itu sempet ya ngobrol di warung itu ya. Cuy gimana nih baik giat nih. Namanya kita Runa. Siap. Iya iya iya. Jadi daripada yang kayak gitu ya mending kita ngobrol di sini aja ya yang berbobot isinya ya kan. Iya. Mungkin dari saya singkat saja bagi pendengar yang berada di luar sana tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Saya juga mengucapkan sampai jumpa di diskusi hukum selanjutnya. Bye. Dan Bye. Rais nih gimana coba ceritain Tapi apa? Tapi apa nih? Tadi apa? tapi aku dipromoli. Hah? Enggak. Nah tadi kan sempet siapa tuh yang mention apa namanya pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tuh kan Rapip tuh sempet mention kan pertahanan, moneter dan hubungan luar negeri. Nah tadi gue juga sempet ngomong nih Ram tentang kalau daerah itu mengelola pendidikan salah satunya nih. Nah kalau gue nih off topic, kalau di gue nih pendidikannya di kota gue. Gua Subang. Iya di Subang, Nah, ya, Subang ini. Subang. Full day school yang sekolahnya itu Dari pagi sampai sore. lagi sampai sore. Ay. Nah, kalau lu di gimana? Kalau di lu dulu nih Ram, lu Kalau gimana nih? Lampung nih, gimana, Lampung. Lampung? Nah, Kalau Lampung dari pagi. Jadi gue dulu dari SMP mulai dari pagi sampai sore itu dari SMP. Dari gue kelas 7. Jadi dari pagi tuh masuk tuh jam 7, pulang tuh jam 4 sore. coba. Itu berarti full day itu. Full day, full Dari day school. dari tingkat apa? SMP. Dari tingkat SMP, dari kelas 7, dari kelas 1 SMP tuh. Tapi berarti Sabtunya masuk gak? Sabtunya. Libur. Tapi dulu di sekolah gua ada kayak program yang wajib pramuka. Ah, itu Satu masuk. ya. Iya udah masuk. Nah. Itu yang menurut gue kayak ditipu gitu loh. Oh, oke. Dibilang kalau nggak pramuka nggak ada kelas. Ya. Nah. Nggak ada Kebetulan berkacu, juga nih. nggak ada berkacu juga. Nah, Kak. ini, Iya. ini kan Ais sama Rapip nih satu daerah nih. Sama-sama di Palembang kan. Coba kode sekolah Ais nih gimana? Coba ceritain. Tapi Apa? Tapi apa nih? Tadi apa nih? tapi aku dipromoli. Hah? Enggak. Udah ke Rapip dulu deh, coba Rapip di skor Rapip dulu gimana Pip? Kalau menurut lo Bim, Nah. gimana Bim? Ya kalau di kota gua ya sama full day school, jadi dari pagi startnya jam 7 sampai jam 4 untuk SMP. Nah itu kalau untuk SMA malah terutama di SMA gua itu karena asrama ya, jadi sekolah gua tuh asrama juga. Oh. Jadi mulainya startnya Capek. dari jam 7 sampai jam 4, terus dilanjut lagi dengan ada pelajar tambahan untuk malam. Jadi habis setelah Isya itu dilanjut lagi namanya bimbel malam sampai jam 10 malam. Oh. Itu bimbelnya mengenai pelajar umum. Iya, pelajaran sehari-hari itu diawasin juga sama guru. Sama guru mata pelajaran itu. Kalau lu SMA SMP-nya full day school Iya. sama nih, tapi karena SMA-nya asrama jadi ada tambahannya. Enggak, asramanya karena asrama itu kayak bersemi militer bernuansa pesantren. Wah. Dari dulu ya berarti. Oh. Kita dari dulu terdidik ya. Udah kenal Iya. dunia kan di Iya. Oh ya. Oke. Tapi kan dapat diambil kesimpulan nih di Palembang, apa di Lampung, gua di Subang. Tetap nih pemerintahnya kan punya kebijakan untuk mengelola pendidikannya masing-masing nih ya. Tapi tetap sama ujungnya. Kalau misalnya dari kebijakan pusat full day school berarti sama nih di daerah masing-masing Iya, kita sama. full day school. Nah, itu mungkin ya contoh dari dimana daerah tuh tetap memiliki kewenangan untuk mengatur pendidikan di daerahnya. Cuma tetap tetap melihat ke pusat. Nah, mungkin itu contohnya ya. Nah, kemudian gua nih mau nanya tentang ASN. Ya kan? ASN ya. Kita semua kan di sini masuk sekolah kedinasan ini kan outputnya jadinya intinya apa? Intinya Dari jadi inti. iya. Intinya dari intinya apa? Jadi ASN. Jadi ASN. ASN kan. Nah, kita nih
kalau misalnya kedepannya udah jadi ASN harus profesionalisme dan integritas nggak sih? Harus. Harus lah ya. Harus. Soalnya itu tuh kayak cerminan gitu loh. Oh, iya. Cerminan buat dasar kita jadi ASN tuh harus punya jiwa integritas dan Profesionalisme. ya kan. Ya untuk integritas sendiri itu ya harus memiliki jiwa jujur, ya disiplin, dan tanggung jawab. Oh iya. Ngomong-ngomong gitu jadi ingat ini Panca Prasetya Korpri. Yang selalu di pengucapan terus ya. Enggak itulah ya. ASN. Nah, tapi kalau dari ASN ini kan di luar kita harus profesional dan berintegritas ya, kita juga harus tetap netral ya. Harus tetap netral. Jangan sampai lu ada pilkada nih ada Ya, pemilu, ikut kampanye itu aduh, nanti kan kalau dilihat halayak umum, wih Ais ternyata jadi ini tim suksesnya paslon nomor 1 padahal dia ASN. Oh jangan sampai Jadi gitu. nggak boleh ya? Nggak boleh, harus netral. Karena kita kan bagian dari pegawai pemerintah ya kan kalau pemilu kan untuk memilih pimpinan di pemerintah. Nah kita kan nggak boleh memihak salah satu pihak gitu, jangan sampai ya Isya. Ya. Awas lo nanti bubar nanti. Terus tadi di luar ASN, terus pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, gue mau bahas tentang apa ya? Tadi itu tentang tentang diskresi, ya kan? Diskresi ini lebih enak dibahasnya nih. Ya, diskresi ini kan dari bahasanya udah aneh sendiri nih kita bahas segmen tadi itu ya. Nah, kalau diskresi ini kan membuat keputusan kewenangan yang dimana belum ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya kan. Jadi kayak menurut aturan lu nggak nih, tertulis nggak sih? Iya, gue mau nanya nih masing-masing. Kalau menurut lu Ram, pertama gimana sih kan lu jadi ntar kedepannya di pejim ya kan? Gimana sih kalau misal lu harus membuat diskresi tapi lu nih nggak goyah sama orang nyetir di samping kanan belakang lu gitu, lu gimana kalau dihadapkan dengan posisi seperti itu? Kalau gua sih ya ya mungkin lu biar nggak disetir, lu ingat lagi ya mungkin sama sanksi-sanksi ya, lu jadi ini dikat aja anjing. Nah, dikat ya udahlah ganti berarti kan. Lu tanya. Kita langsung simpul aja. Iya Udah kesimpulan ya. Nah guys, jadi setelah tadi kita mengulas berbincang Panjang dan panjang lebar ya kan, membahas tentang hukum administrasi negara, mengupas tuntas ya kan, sempat bercanda juga tadi. Nah kita berada di penghujung segmen, itu di segmen penutupan, kesimpulan dan penutup. Nah gitu. Jadi diskusi kita kali ini sangat komprehensif nih. Iya. Sebagai kesimpulan, apa sih yang bisa kita ambil nih dari bahasan kita dari awal sampai akhir tadi? Menurut lo gimana, Beb? Ya kalau menurut saya kayak hukum administratif itu negara memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan bertanggung jawab. Iya betul tuh, gue setuju kerangka hukum. Jadi dengan adanya hukum administrasi negara ini, jadi jelas loh fungsi atau tugas-tugas dari pemerintah itu bagian ini ya gini, ini itu, dan ada asas-asas untuk yang mengaturnya. Jadi jelas dalam pelaksanaan pemerintah dalam kehidupannya sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jelas ada hukum yang mengatur tentang kita how to
memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Diatur dalam hukum administrasi negara ini. Nah, kemudian asas-asas pemerintahan yang baik juga gue sangat mention ini, asas-asas pemerintahan yang baik itu sangat penting untuk memastikan setiap tindakan pemerintah itu melindungi kepentingan publik dan dilakukan dengan transparan serta akuntabel. Asas-asas ini ya sangat penting lah ya, karena kalau nggak ada asas-asas ini ya Jadi kayak tindakan pemerintah ini nggak transparan sama akuntabel gitu ya. iya, jadi nggak terarah ya kan, Nggak. nggak jelas Nggak. itu mau dibawa Jadi kemana. kayak kepentingan publik sama asas-asas yang tadi itu nggak dilindungi ya jatuhnya. Makanya gua gua sangat menitik beratkan pada asas-asas pemerintahan yang baik gitu. Selain itu, kewenangan seperti perizinan dan diskresi menunjukkan bahwa pemerintah memiliki alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban. Namun tetap harus dilakukan secara bijaksana dan tidak melanggar hak masyarakat. Oke. Sampai sini aja kayaknya diakhirin ya. Karena udah terlalu banyak, udah terlalu dalam nih Iya, udah terlalu. bahasan kita nih kan. Kita lanjut lagi mungkin di segmen berikutnya ya. Terima kasih untuk semua pembicara yang udah bincang-bincang bersama-sama dari tadi. Tentunya juga terima kasih juga pada para pendengar yang telah nyimak diskusi kita pada hari ini. Nah, semoga wawasan tentang hukum administrasi negara itu bisa bermanfaat dan menambah pemahaman bagi kita semua. Sampai jumpa di next video. Bukan next Oke. video, next podcast. Ais. Halo semua, kembali lagi. Di sini dulu.